Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lengga Priyatama. Saya di sini akan menjawab soal UTS mengenai toharo. Toharo secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci atau membersihkan lah gitu. Nah, secara istilah toharo ini artinya adalah bersuci atau membersihkan diri, baik itu anggota tubuh maupun hati, dari yang namanya berbagai macam kotoran gitu, baik itu najis maupun hadas besar. Nah itu, yang ibaratnya najisnya atau hadas besar ini menghalangi kita untuk melakukan ibadah gitu. Maksudnya dalam menghalangi itu karena gak masuk syarat gitu. Sebelum melakukan ibadah nih harus sesuai syarat dulu gitu, agar ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima atau biar lebih afdol lah gitu loh. Nah kemudian dari segi landasan hukumnya, bahwasannya toharoh ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis gitu. Landasan hukumnya itu ada di dua itu. Yang pertama dari segi atau dari di dalam Al-Quran lah. Toharoh ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana penggalan artinya itu adalah sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Nah, dari penggalan ayat tersebut atau arti ayat tersebut itu kan bahwasannya Allah ini sangat sangat pengen gitu atau sangat-sangat menyukai gitu. Atau dalam arti lain memerintahkan lah bahwasannya orang-orang itu biar bersuci gitu. Karena Allah sangat suka gitu loh. Dia. Kemudian dari hadis itu ada dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan atau kesucian itu adalah sebagian dari iman. Nah, saking apa ya ibaratnya, tohara itu saking penting lah ibaratnya gitu. Kemudian toharo ini dibagi menjadi dua, yaitu toharo maknawiyah dan toharo hisiyah. Karena dibagi menjadi dua, pasti kan keduanya ini memiliki perbedaan ya kan. Yang pertama adalah toharo maknawiyah. Toharo maknawiyah itu adalah toharo atau bersuci dari segala bentuk kotoran hati atau penyakit hati, seperti iri, dengki, ria, segala macam. Yang mana toharo ini dilakukan sebelum kita melakukan toharo hisiyah. Jadi kalau kita emang benar-benar pengen suci, ya kita harus lakuin toharo maknawiyah dulu, baru melakukan toharo hisiyah. Nah, yang mana toharo hisiyah ini definisinya, perbedaannya itu yaitu toharoh atau bersuci dari yang namanya najis maupun hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, yang mana najis atau hadas tersebut menempel di jasmani kita, di anggota tubuh kita gitu. Yang mana dari menempelnya tersebut bisa mengganggu atau bisa menghalangi kita dalam melakukan ibadah. Dan kita bisa melakukan atau bisa mensucikan dari toharoh jenis ini dengan cara berwudu, dengan cara mandi janabah atau mandi junub, atau mungkin dengan tayamum apabila kondisi yang kita alami itu tidak ada air gitu. Kemudian perbedaan menurut para imam-imam besar atau ulama-ulama mengenai toharoh ini, yang pertama yaitu dari Hanafi. Imam Hanafi ini menjelaskan bahwasanya toharoh adalah bersih dari hadas atau hadas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau bersih dengan sendirinya gitu. Jadi kita niat emang pengen ngebersihin najis ini, atau memang ya biar bersih sendiri aja gitu. Maksud dari bersih sendiri itu kayak misalkan najis yang ada di sesuatu lah gitu, ada di tubuh kita tuh ya terkena air banyak aja gitu dengan sendirinya, terus tiba-tiba hilang najisnya. Itu menurut mazhab Hanafi atau Imam Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, toharo ini memiliki sifat hukmiyah, yang mana orang memilikinya diperbolehkan sholat dengan pakaian dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang berarti maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Itu. Kemudian dari mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, toharo digunakan untuk dua makna. Yang pertama mengerjakan sesuatu
yang dengannya diperbolehkan sholat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum. Seperti wudhu ketika masih dalam keadaan berwudhu, tayamum, sunnah, dan mandi sunnah. Singkatnya, toharoh adalah nama untuk perbuatan seseorang. Yang kedua, toharoh berarti juga suci dari semua najis. Nah, itu dari Imam Syafi'i. Kemudian dari yang keempat yaitu menurut Al-Hanabilah, bahwasannya toharoh menurut syara ialah hilangnya hadas atau najis lah gitu, yang mana hilangnya hadas ini atau hilangnya najis ini berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat. Karena kan hadas atau najis ini sangat-sangat menghalangi kita dalam beribadah gitu, terutama dalam menghalangi kita buat sholat gitu. Itu dia pengertian, terus juga landasan-landasan hukumnya, perbedaannya, macam-macam toharoh, serta perbedaan ulama dalam toharoh yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab dari soal yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.